Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan memahami pesan penting yang terkandung di dalamnya. Capaian pembelajaran akan fokus pada elemen Al-Quran hadis. Nah, peserta didik memahami beberapa surat pendek, ayat Al-Quran, dan hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah mempelajari materi, siswa mampu membaca Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan tartil. Lalu mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan baik. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, membaca Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan tartil. Dilanjutkan, melafalkan hukum bacaan gunnah, qalqalah, mad dengan jelas. Selanjutnya, mengartikan Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan benar. Lalu, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan baik. Nah, mari kita mulai. Sebelum itu, anak-anak perhatikan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dalam lafal surat Al-Hujurat ayat 13, perhatikan lafal ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Di sana terdapat sebuah hukum bacaan. Setelah kalian perhatikan, coba sekarang kita lihat hukum bacaan berwarna merah. Itu disebut namanya bacaan gunnah atau berdengung. Di dalam hukum bacaan gunnah ada dua huruf, yaitu dilambangkan dengan nun tasydid dan mim tasydid. Bacaan gunnah bila ada nun tasydid dan mim tasydid itu dibaca berdengung dengan dua harokat.
atau dengan 2 ketukan, atau dengan 2 alif. Contoh bacaan gunnah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Perhatikan nun tasydid di dalam surat Al-Hujurat. Yang pertama ada nun bertasydid di ya ayyuhan nasu. Nah, yang digarisbawahi itu namanya gunnah. Yang kedua yaitu di inna, itu adalah hukum bacaan gunnah. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah di dalam surat Al-Hujurat diberi warna biru. Nah, itu di dalam huruf qaf. Nah, huruf qaf itu adalah qalqalah. Qalqalah itu juga sama dengan membaca huruf dengan memantul. Jadi, bacaan qalqalah itu ada pantulannya ketika dilafalkan. Huruf qalqalah di dalam huruf hijaiyah terdapat 5 huruf. Yang pertama huruf qaf. Yang kedua huruf qa. Yang ketiga huruf ba. Yang keempat huruf jim. Yang kelima huruf dal. Bila kalian menemukan huruf-huruf tersebut, nanti di akhir terdapat sukun, maka huruf tersebut harus dipantulkan ketika membacanya atau melafalkannya. Setelah kalian memahami tentang huruf qalqalah dan cara membacanya, sekarang kita akan mempraktekkan. Perlu diingat, huruf qalqalah itu ketika ada huruf qalqalah tetapi huruf tersebut bersukun, maka huruf tersebut dibaca memantul. Mari kita praktekkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Nah, setelah kalian mempelajari hukum bacaan gunnah dan qalqalah, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan mad di dalam surat Al-Hujurat. Hukum bacaan mad banyak sekali di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini hukum bacaan mad
itu diberi warna putih. Nah, perlu diketahui anak-anak, hukum bacaan mat itu dibaca panjang. Nah, setelah kalian mengerti apa itu bacaan mat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bacaan mat. Bacaan mat atau panjang itu memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama ada harokat fathah dan diikuti dengan huruf hijaiyah alif. Yang kedua ada harokat kasroh diikuti dengan huruf ya. Yang ketiga ada harokat doma diikuti dengan huruf wawu. Di dalam surat Al-Hujurat itu banyak sekali hukum bacaan mat, termasuk di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang coba kalian perhatikan huruf yang berwarna putih. Itu semua adalah huruf yang dibaca dengan bacaan panjang, seperti ya, ha, na itu ya, dan sampai khobir. Nah, bir itu juga hukum bacaan mat, sebab ada kasroh bertemu dengan huruf ya. Nah, setelah kalian tahu hukum bacaan mat yang tadi ada fathah bertemu dengan alif, sekarang kita akan mempelajari harokat kasroh. Ya, kasroh itu yang diikuti dengan huruf ya, itu disebut dengan ya mat. Di dalam surat Al-Hujurat itu ada di akhir ayat, di ayat ke-13, yaitu di innallaha alimun khabir. Ya, itu adalah contoh hukum bacaan mat yang harokat kasroh. Nah, setelah kalian tahu tentang hukum bacaan mat yang berfathah, berkasroh, sekarang mempelajari tentang mat yang berharokat doma. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu terdapat di dalam syu'u dan rofu. Nah, itu disebut dengan bacaan mat. Karena apa? Karena ada huruf doma, harokat doma bertemu dengan huruf wawu. Setelah kalian mempelajari hukum bacaan ghunna, bacaan qalqalah, dan hukum bacaan mat, mari kita mempraktekkan bacaan-bacaan tersebut di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Setelah kita pelajari dan membaca bersama, mari kita simak dan tirukan bacaan dari Syekh Misyari Rosyid. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Setelah kalian menyimak, ayo ingatlah untuk selalu melafalkan setiap huruf dengan jelas dan berhenti sejenak pada setiap waqaf. Mari kita mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat ini Allah menyampaikan pesan penting kepada seluruh manusia bahwa kita semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, dan Allah telah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal, su'uban dan qabailah. Ini mengajarkan kita untuk menghargai keragaman, melihatnya sebagai kekayaan, bukan sebagai pemisah. Allah menegaskan bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Mari kita selalu menghargai keragaman dan menjaga persatuan di antara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.